Tuhan kami, hingga diterima kesimpulan yang baik. Tuhan sekarang mulai belajar kami, mengetahui dari kami, agar kami bisa bicara yang benar. Kami, Yang kedua, peserta didik dapat membuat laporan tentang percobaan pembuatan es krim. Percobaan pembuatan es krim. Semua sudah selesai? Sudah. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Kalian sudah pernah makan es krim? Sudah. Nah, kira-kira saat kalian makan es krim itu rasa dari es krim itu seperti apa? Manis. Kemudian dia punya tekstur itu bagaimana? Lembut. Nah, dari es krim yang kalian makan itu kira-kira dia punya pembuatan itu dari pencampuran apa-apa saja ke es krim? Susu, kemudian apa lagi? Gula dan es. Jadi proses dari pembuatan es itu sendiri itu yang pertama itu adalah pencampuran susu sehingga es itu menjadi lebih lembut saat kalian makan itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Ibu mau tanya dulu, minggu lalu itu sebelum itu kan pembelajaran kita materinya tentang pencampuran kan? Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ada yang masih ingat apa itu campuran? Bisa diulang lebih kuat lagi biar teman-teman yang lain dengar. Campuran adalah kumpulan dari beberapa zat yang berbeda. Baik, jadi tepuk tangan dulu untuk Ibu. Jadi seperti yang sudah teman-teman jelaskan bahwa campuran itu adalah gabungan dari beberapa zat, lebih dari
merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Jadi larutan adalah merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat, di mana adanya interaksi antara partikel-partikel zat terlarut dan pelarut yang dapat berkaitan sehingga terjadinya perubahan pada campuran tersebut. Nah, pada hari ini juga dalam larutan kita masih berbicara tentang sifat poliganti larutan. Kita membuat es krim ini berarti kita belajar tentang sifat poliganti larutan, di mana larutan itu ada memiliki titik beku, penurunan titik beku, sehingga saat kita membuat es krim itu, es krim dapat menjadi beku. Jadi dengan alat dan bahan yang sudah ada ini, kita akan melakukan percobaan pembuatan es krim. Kita di sini kita bagi dalam 4 kelompok. Jadi kita berhitung mulai dari sebelah kirinya kanannya itu. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sudah? Nah, kelompok 1 silakan bisa berdiri di sana. Kelompok 2 di sini, 3 di belakang dan 4 di sini. 4 di mana? 4 di mana? coba jangan. Kamu saja kalian punya meja. Supaya saat kita melakukan
pembuatan es krim itu sendiri. Yang pertama kalian tulis nama kelompok. Setelah menulis nama kelompok, kalian baca dulu dia punya pengerjaan NKPD, penunjuk pengerjaan NKPD. Sudah? Nah, sekarang kalian lihat pada percobaan pembuatan es krim. Dia punya petunjuk. Yang pertama adalah tujuan percobaan. Dia meminta kelompok 3 untuk membacakan tujuan percobaan kita pada hari ini. Tujuan percobaan, peserta didik dapat melakukan dan mengetahui tentang pembuatan es krim. Jadi tujuan percobaan dari kita melakukan pembuatan es krim yaitu peserta didik dapat melakukan dan mengetahui tentang pembuatan es krim. Nah, dia punya landasan teori itu kalian bisa baca di situ untuk bisa mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian kita masuk pada alat dan bahan. Jadi ibu minta tolong pada alat itu kalian taruh lagi batu. Batu, tulis. Ini punya alat dan bahan itu kalian tulis batu. Nah, kelompok 1 bisa bacakan alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan, alat batu, plastik es. Semua sudah dapat plastik es? Terus yang berikut, 2 baskom. semua sudah dapat baskom atau kompor? Yang ketiga tisu. Nah, di sini ada tisu. Sebentar baru ibu bagi untuk kalian. Yang keempat tali rafia. Di sini juga ada tali rafia. Sebentar ibu akan potong dan bagikan kepada kalian. Yang kelima batu. Batu. Kemudian alat bahan. Bahan 1 susu cair coklat dan stroberi. Semua sudah dapat susu? Yang kedua es batu. Dan yang terakhir? Terakhir garam. Garam. Masing-masing pisahkan sudah dia punya alat dan bahan untuk kita mulai melakukan pembuatan es krim. Sesuai dengan prosedur yang pertama, kelompok 2 bacakan prosedur yang pertama. Prosedur kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sudah ada semua kan? Yang kedua, Tuangkan susu cair coklat dan stroberi ke dalam plastik es secukupnya. ibu berikan contoh dia punya cara penuangan. Perhatikan ke sini. Jadi dia punya cara penuangan itu seperti ini. Aduh. Kalian buat
supaya plastik es ini bisa diikat ya. Nah, yang lain silahkan lakukan sudah. Sambil dulu rekomendasi kalian tangan dulu. Semua susu. Pakai semua susu yang kalian ada di situ. Silakan diikat kalian kalau sudah diisi.
Tim pujiannya Susratan Esa dan Jangan Pecahkan. Nah, kalau mau kembali akan ada prosedur yang berikut. Silakan buka garam dan tabungkan ke atas es tersebut. Baca prosedur yang berikut. Putar es dalam baskom selama 5 menit, kemudian diamkan selama 10 menit hingga adonan es krim membeku. Ambil molek. Lagi baru 1 minggu.
kalian lihat apa perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan.
bawah titik buku murni. Kalian punya jawaban sama dengan kelompok 3 atau ada yang berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Sama? Beda. Kelompok 1. Apa fungsi penambahan garam pada percobaan pembuatan es krim? Jawaban, menurunkan titik beku es krim sehingga tidak mudah mencari. Yang berikut masih ada yang berbeda? Sebentar baru Ibu jelaskan satu kali ya, setelah kalian ada presentasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh penurunan titik beku pada pembuatan es krim? Jawaban, pengaruh penurunan titik beku pada pembuatan es krim yaitu menghasilkan es krim yang padat dan lebar. Yang ketiga, apa tujuan dari pemutaran pada larutan dalam percobaan pembuatan es krim? Jawaban, bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lambat dan lebat dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Yang keempat, apa fungsi es batu pada proses pembuatan es krim? Jawaban, membantu membekukan es krim. Yang kelima, apakah garam mempengaruhi penurunan titik beku dalam pembuatan es krim? Jawaban, iya, mempengaruhi. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan es krim terdapat berkaitan dengan garam. Fungsi dari penambahan garam pada es batu adalah membantu mencairkan es batu dan penurunan titik beku di bawah air murni. Adapun tujuan dari pemurnian kaleng yaitu agar garam, es batu dan susu dapat tercampur suhu juga mengaruhi terjadinya pembuatan es. Hal itu disebabkan karena suhu yang dingin dapat membuat es krim membeku. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pembuatan es krim yaitu penurunan tekanan uap larutan relatif terhadap tekanan larut murni, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan gejala tekanan kosmetik. Baik, demikian hasil presentasi. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kalian lihat kembali ke prosedur yang berikut sebelum dijelaskan. Kan tadi kita masih mendiami es kan? Di prosedur yang ketujuh. Kelompok 4 bisa bacakan prosedur yang ketujuh. Dilengkap saja ya, silakan. Setelah menunggu rotan es krim tersebut dan melakukan es menggunakan tisu, kemudian letakkan es ke dalam wadah es. Silakan keluarkan belanjanya. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Sudah.
Kalau sudah ditaruh di wadah, silakan dulu kembali biar dijelaskan sedikit terkait dengan percobaan pembuatan es krim kita hari ini. Duduk sudah, yang berdiri. Yang masih berdiri perhatikan ke sini sudah. Yang berdiri ke sini. Jadi perhatikan ke sini, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan pada hari ini, itu berkaitan dengan pembuatan es krim ini berkaitan dengan penurunan titik baku, sehingga titik baku dari kita mencampurkan garam pada es batu itu, tadi fungsi dari penambahan garam pada es batu itu adalah apa? Untuk menurunkan titik baku, sehingga titik baku suhu dari es yang awalnya tinggi kita menurunkan agar mempercepat proses pembekuan pada es. Kemudian fungsi dari penambahan, fungsi dari pemutaran es tersebut tadi adalah untuk mempercepat atau untuk mempercepat dan menambahkan dan jadi fungsi dari pemutaran es tadi adalah mempercepat proses pembekuan pada es yang kita gunakan. Setelah itu hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pembuatan es krim yaitu yang pertama tadi apa? Penurunan titik beku, kemudian apalagi suhu, apalagi titik didih dan tekanan, gejala tekanan osmotik. Nah, es yang sudah kalian buat itu bisa kalian makan, tapi sebelum itu Ibu nanti kalian buatkan laporan dari proses pembuatan es krim. Nanti Ibu akan kirimkan kasih kalian dia punya sistematika pembuatan laporan pembuatan es krim. Dari kalian punya semua buku kan? Sudah.
Jadi Ibu harap semoga dengan kalian melakukan percobaan pembuatan es krim ini, kalian dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan es krim. Jadi kalian tidak perlu membeli es krim yang mahal-mahal lagi karena kalian sudah bisa membuat. Bisa juga kalian melakukan usaha pembuatan es krim sendiri di rumah. Itu harapan dari Ibu setelah kalian melakukan percobaan pembuatan es krim ini. Sekian dari Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Karena awal kita sudah berdoa, maka akhir kita berdoa. Terima kasih, kalian punya es krim boleh kalian makan. Tapi sebelum itu kita foto dulu.